Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah, atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah pada kita semua. Alhamdulillah, pada petang hari ini jamaah Masjid Ar-Rahmah bisa berjumpa kembali, bermuwajahah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini untuk kajian tematik, dan kali ini insyaallah kita akan membahas 7 sifat buruk manusia dalam Al-Quran. Artinya kita sebagai manusia ini ada sisi keburukan yang oleh yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sudah diterangkan di dalam Al-Quran agar kita selalu waspada. Jangan sampai keburukan yang ada dalam diri kita ini menyeret pada kejelekan. Jangan sampai membuat kita selalu melakukan kemaksiatan, sehingga kehidupan kita akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan murka dari Allah dan laknat, naudzubillah. Maka sebagaimana kita fahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lebih mengerti diri kita, lebih mengerti pada diri kita ya, daripada diri kita mengerti atau memahami diri kita sendiri. Ya, karena Allah yang menciptakan. Ya, Allah menciptakan kita. Maka di sini ada 7. Sebenarnya kalau dilengkapi atau dijabarkan secara panjang itu banyak sekali. Cuman di sini kita pilih 7 yang paling banyak, dan insya Allah ini mewakili keburukan-keburukan yang lain sehingga kita bisa mawas diri, waspada, jangan sampai kita terseret dengan keburukan-keburukan ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 7 sifat buruk manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa manusia itu Allah menyatakan, yaitu manusia itu sering lupa. Artinya pembawaan manusia itu banyak lupanya. Sehingga di sini Allah menyatakan di dalam surat Al-Fajr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah Ta'ala waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, saat itu manusia akan didatangkan ya di hari kiamat di neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Saat didatangkan di neraka jahanam itu manusia baru ingat. Jadi yatadzakkar itu ya baru ingat maknanya. Baru sadar ya, bahwa ternyata ya, waktu sudah terlambat. Ini membicarakan umumnya orang kafir yang mereka ya, sibuk dengan dunianya sehingga mati dalam keadaan kufur ya, kemudian di hari kiamat dikumpulkan di neraka jahanam baru menyadari ternyata kiamat itu ada betulan. Ternyata semua yang dilakukan di dunia dulu ada pertanggungjawaban ya. Di sini Allah menyebutkan yauma idzin yatadzakkar, baru saat itu mereka menyadari. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka ya istilahnya ghaflah, mereka itu lalai. Wa anna lahu dzikra, kemudian Allah takjub ya, dengan keadaan manusia itu. Ya, bagaimana ya, bagi manusia itu baru ingat setelah dia masuk neraka jahanam. Ayat ini jelas mengingatkan pada kita semua bahwa umumnya manusia itu di dunia lalai. Makanya Allah menyatakan wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ini tidak hanya orang kafir. Orang iman pun kalau tidak hati-hati dia juga akan lalai.
banyak di kehidupan kita ini membuat kita lalai. Yang pertama, ya, kesibukan harian kita. Ya, bagi yang sibuk bekerja, ya, banyak dilalaikan dengan pekerjaannya. Bagi yang belajar, yang masih belajar, masih sekolah, ya banyak dilalaikan dengan belajarnya, sekolahnya. Yang bisnis, ya, banyak juga terlalaikan dengan kesibukan bisnisnya. Makanya Allah sampai menyatakan, ya, la taghurrannakum ya taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau tertipu ikut-ikutan dengan sibuknya orang kafir di dunia, kesana kemarinya. Ya, yataqallab itu riwa-riwini, kesana kemari. Mereka mengurusi pekerjaannya, mereka mengurusi bisnisnya, mereka mengurusi perdagangannya, sehingga lalai. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, berangkat pagi tahu-tahu sudah malam. Malam istirahat, ya, tahu-tahu sudah bangun pagi. Pagi kemudian berangkat lagi, tahu-tahu sudah malam lagi. Nggak terasa, ya, sudah sepekan. Tahu-tahu sudah sholat Jumat lagi. Tahu-tahu sudah berganti bulan. Baru saja kemarin tahun 2023 masuk, ini sudah mendekati akhir. Itulah kehidupan manusia. Kita banyak terlalaikan dengan kesibukan harian. Makanya kita supaya betul-betul selalu ingat. Ingatnya dengan cara apa? Dengan cara mengingat ibadah kita. Kita sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Itu juga tujuannya supaya kita jangan termasuk orang yang lalai. Bukan hanya lalai ibadahnya, sholatnya bukan. Tapi keseharian, waktu yang kita lewati, jam yang kita lalui, hari-hari yang kita, ya, lalui, minggu-minggu, bulan demi bulan yang kita lewati, itu bagaimana diisi dengan kebaikan. Makanya orang-orang yang banyak melalaikan kebaikan dalam kehidupannya, nanti pada saat di akhirat mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah, ya, bagusnya, alangkah baiknya dulu saya itu banyak beramal untuk kehidupanku yang ini. Jadi mereka merasa bahwa kehidupan hakiki saat itu menyadari bahwa, ya, kehidupan hakiki itu di akhirat. Makanya sampai ahli ilmu mengatakan ad-dunya hulmun. Ya. Kehidupan dunia ini mimpi. Wal mautu yaqdhah. Dan kematian itu adalah bangun. Banyak orang terbuai dengan mimpi dunianya. Ya, yang sibuk punya cita-cita, ya, sibuk mengejar cita-citanya. Yang sibuk mengejar keuntungan duniawi dari harta atau kedudukan atau apa saja. Terus terpacu, mengerahkan segala kemampuan untuk mengejar hal tersebut. Tahu-tahu setelah ajal menjemput, baru menyadari bahwa kehidupan sudah selesai. Makanya kehidupan dunia itu hanya mimpi. Yang membangunkan adalah kematian. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita hari-hari yang kita lalui ini kita selalu menjadi orang yang ghafilin. Orang yang lalai itu bisa lalai tentang akhirat seperti ini. Baru menyadari ternyata akhirat itu nyata seperti orang kafir. Lalai tentang urusan ibadah. Ibadah ditunda-tunda. Perbuatan baik ditunda-tunda, amal ibadahnya, ya, dikerjakan, ya, hanya rutinitas, tidak meneliti bagaimana kualitasnya, kekhusyuannya dan sebagainya. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Maka ini kita tulis yang nomor pertama karena ini umumnya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Manusia itu banyak salahnya, banyak kelirunya. Karena apa? Banyak lupa. Jangan sampai kita menyesal di hari akhirat. Nah, kalau sudah menyesal di sana, itu tidak ada solusi. Jangankan yang tidak beramal, yang sudah beramal baik nanti di akhirat menyesal. Kenapa perbuatan baiknya kok, ya, tidak lebih banyak? Orang yang sudah berbuat baik di akhirat itu menyesal. Kenapa dulu tidak lebih banyak dalam berbuat baik, apalagi yang tidak berbuat baik. Maka kita maksimalkan. Kita betul-betul bangun tidur sampai tidur lagi, jangan sampai minal ghaflah. Ada
Kalau hati itu kalau sudah ghaflah itu ibarat hati itu sudah mati. Kalau orang mati kan sudah nggak ada gerak, nggak ada aktivitas. Maka hati kalau sudah mati begitu kan, hati ini menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau sudah mati maka semua aktivitasnya juga tidak ada dalam kebaikan. Maka ini yang perlu kita sadari, jangan sampai seperti yang difirmankan Allah dalam ayat ini. Menyesal tiba-tiba ternyata sudah ajal menjemput, tidak bisa ditunda, tidak bisa dinyatakan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ialah sunnah artinya syukur mayoritas itu sehingga di sini Allah mensifati suatu Ibrahim seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita bangun di pagi hari, apa ada dari kita yang setiap bangun memerinci, ya Allah, semoga mataku ya, mulai bangun ini sampai nanti tidur melek, bisa melihat, ya Allah, semoga ya, aliran darahku dari mulai bangun ini sampai nanti mengalir seperti biasanya. Memerinci semua nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa ada dari kita yang memerinci seperti itu setiap pagi? Kadang-kadang doa bangun tidur aja nggak kebaca. Pokoknya bangun gitu saja. Coba kalau Allah membuat aturan, Allah akan memberi kalau diminta. Maka kita insya Allah nggak akan bangun mungkin. Banyak nikmat yang terhenti. Inilah nikmatnya Allah. Maka Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah menghitungnya. Kalau kita memperinci nikmat yang ada dalam diri kita saja, kita nggak pernah bisa menghitung. Coba saraf yang ada dalam tubuh kita, itu berapa jumlahnya? Saraf itu kan seperti tali. Dalam tubuh kita itu melingkar di kepala, di leher, di tubuh, di tangan, di kaki. Semua itu umpama ditarik lurus berapa meter atau berapa kilo, kita nggak tahu. Ada sebuah penelitian, satu jasad manusia, saraf itu kalau ditarik, ya, tarik benang kecil itu, kemudian ditarik terus, itu satu orang bisa melingkari dunia, satu orang. Itu hanya saraf, belum semua yang ada dalam tubuh kita, belum yang di luar tubuh kita. Allah menyediakan ya semua nikmat yang ada dalam bumi. Berapa nikmat kita nggak akan mampu. Makanya Allah menyatakan la tuhsuha. Ini bukan berarti PR kita untuk bisa menghitung, tidak. Ayat ini bukan memerintah kita menghitung nikmat, tidak. Ayat ini memerintah kita untuk mensyukuri betapa nikmat Allah itu luar biasa, kita nggak bisa menghitung. Kemudian Allah mensifati innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak menganiaya dan banyak mengkufuri. Memang kufur ada dua macam, ada kufur mengkufuri Allah, tidak iman berarti kafir. Ada yang kufur pada nikmat, artinya tidak mensyukuri nikmat. Kalau orang iman tidak masuk ya kufur kepada Allah karena masuk orang iman. Tapi orang iman dengan ya, kepahaman atau imannya ketika turun itu bisa lupa tidak mensyukuri nikmat. Maka itu juga perbuatan kufur, tapi kufur yang tidak sampai membuat dia keluar dari agama Islam. Tapi itu dosa besar.
Karena tidak mensyukuri nikmat Allah, itu sifatnya orang kafir. Karena memang orang kafir tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Seperti diriwayatkan di dalam hadis Kutubus Sittah, menceritakan orang-orang Quraisy ketika minta hujan, kemudian oleh Allah diberi hujan, mereka meyakini hujan bukan dari Allah, padahal mintanya kepada Allah. Syukurnya kepada bintang. Mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami saat ini hujan karena tadi malam ada bintang ini, bintang itu. Itu berarti kufur, itu sifatnya orang kafir. Orang iman memang tidak kufur kepada Allah, tapi kalau tidak menjaga hatinya, dia kurang mensyukuri. Kalau nikmat sesuai harapan, bersyukur. Tapi kalau nggak sesuai harapan, tidak bersyukur. Ini nggak tepat. Apapun nikmat dari Allah, itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Ini bentuk dari bagaimana umumnya manusia itu punya sifat ya kufur terhadap nikmat, kurang bersyukur. Makanya suatu hari sahabat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, pada saat beliau jalan-jalan di pasar, itu ada orang Arab yang berdoa di pojok pasar dan Umar mendengarkan doa. Ternyata doanya itu waj'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba yang sedikit. Umar marah. Ya, umumnya minta doa itu ya diberi rezeki banyak, ilmu yang banyak, pahala yang banyak. Ini kok malah minta termasuk yang sedikit. Akhirnya oleh Umar kemana-mana bawa tongkat. Bawa tongkat untuk kalau ada apa-apa yang kurang beres, tongkatnya ini yang dipakai. Arab tersebut bukan dipukul, didudul. Kenapa didudul ini? Agak didorong dengan tongkatnya. Kemudian menyatakan, mahadha doa. Ini doa apa ini? Doa itu yang minta yang banyak, rezeki yang banyak, minta pemahaman agama yang banyak, ilmu yang banyak. Ini malah minta yang sedikit, ini bagaimana? Ini nggak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Kemudian orang Arab tersebut mengatakan, ala tatadzakkar, apakah engkau tidak ingat ya Amirul Mukminin? Qala Allah Ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau enggak ingat firman Allah, ya, sedikit sekali hambaku yang syukur. Lah saya minta hamba yang sedikit itu. Kalau umumnya doa kan waj'alni minas syakirin, ya kan? Jadikanlah aku hamba-hamba yang bersyukur. Tapi Arab tersebut doanya enggak begitu. Jadikanlah aku termasuk hamba yang sedikit, ya sedikit bersyukur kepada Allah sedikit. Nah, ini yang disebut oleh Allah tadi itu, innal insana ladzalumun. Maka kita supaya ya mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita ketika mendapat nikmat dari Allah? Apakah hanya nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang sesuai harapan kita berkata alhamdulillah? Tapi kalau nikmat yang enggak sesuai, ya kadang-kadang kita ya dapat nikmat malah innalillah. Padahal itu nikmat. Makanya Nabi sendiri ketika mendapatkan yang diinginkan sesuai dengan diinginkan, Nabi mengatakan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihah. Kemudian kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, Nabi menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita lebih sering innalillah. Tapi ya masih lumayan ya mengembalikan kepada Allah. Ada yang enggak innalillah ya. Isinya marah-marah. Sudah marah-marah semua dimarahi. Ya, keluarga dimarahi. Ya, nasi dihabiskan. Lauk-lauk dihabiskan. Karena habis marah-marah lapar. Kembali pada pengertian tadi bahwa kita supaya betul-betul bisa ya, menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur itulah ibadah kita akan lebih baik. Apa yang kita lakukan dalam ibadah, dalam takarrub itu akan lebih maksimal. Ya. Kenapa? Karena kita dasari dengan rasa syukur. Makanya Allah sendiri memerintah keluarga Nabi Daud setelah mempunyai nikmat yang begitu luar biasa. Nabi Daud menjadi raja, Nabi Daud banyak nikmat, anaknya juga Nabi Sulaiman menjadi raja, punya kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki siapapun kemegahannya.
Allah memesan kepada mereka, pesan i'malu ala Dawuda syukur. Beribadahlah kepada Allah, beramallah karena apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, otomatis ibadah kita akan lebih berkualitas. Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah dijamin surga. Bahkan Rasulullah nanti yang menunggu kita di Telaga Kautsar. Rasulullah yang membukakan pintu umatnya, pintu surga untuk. Jadi jelas Rasulullah. Tapi Rasulullah setiap harinya Nabi itu nggak ada kegiatan, nggak ada ibadah, tidak. Justru ibadahnya Nabi itu luar biasa. Kalau malam, sholat malam sampai lututnya, kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau ibadah padahal engkau sudah ampuni dosanya? Nabi menyatakan, afala akunu abdan syakur. Bukankah aku hamba yang bersyukur? Itu Rasul yang sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kita? Yang jaminannya belum tentu jelas karena ajal belum menyebut kita. Nanti su'ul khotimah apa husnul khotimah kita tidak tahu. Dan semoga kita semuanya husnul khotimah. Maka kita selalu mewujudkan kesyukuran kita. Jangan sampai sifat-sifat dasar manusia yang banyak kufur, yang tidak mensyukuri pada nikmat Allah, itu selalu dalam kehidupan kita yang nantinya Allah akan mencintai kita. Makanya bukan yang mengkhawatirkan itu bukan tidak mendapatkan pemberian, tapi yang dikhawatirkan itu belum mendatangkan kesyukuran ketika sudah mendapat pemberian. Rezeki sudah ada catatannya. Kita punya harta, kita nanti punya kedudukan, apapun yang kita miliki sudah ada catatannya. Maka jangan pernah khawatir. Justru kita harus mengkhawatirkan kalau kita sudah mendapatkan jatah kita, ternyata kita belum mendatangkan kesyukuran. Ini karena sifat dasar manusia banyak mengkufuri, lupa dengan nikmat yang sudah ada. Kadang-kadang dipikirkan itu nikmat yang belum ada atau nikmat yang hilang. Nikmat yang hilang selalu disusahi, meratapi nasib, hidupku penuh penderitaan, padahal hartanya banyak. Kan pernah saya baca berita di Jerman sana, itu ada orang punya 19 miliar dolar. Berapa itu kalau diberikan mobil? Bukan 19 miliar rupiah, bukan. 19 miliar dolar. Itu sudah jajaran orang kaya. Suatu hari dalam seminggu perusahaannya itu kolap. Sehingga dia rugi 10 miliar dolar. Stres. Karena dia memikirkan dalam seminggu hartanya habis begitu. Sama seperti berita yang baru-baru ini, ya termasuk orang terkaya dunia, yang punya Twitter sekarang, Elon Musk apa siapa itu dalam sehari apa berapa hari kehilangan sampai 500 triliun. Jadi bukan miliar lagi, triliun rupiah dalam sehari. Yang tadi 10 miliar dolar hilang dalam seminggu, stres. Akhirnya bunuh diri. Padahal uangnya masih 9 miliar dolar, itu dimakan sendiri sak keluarganya nggak habis. Tapi yang dilihat itu hanya yang hilang sehingga dia meratapi nasib. Kurang mensyukuri nikmat. Juga di beberapa hari ini juga ada berita heboh di Surabaya, ya, ada mahasiswi kedokteran yang bunuh diri. Itu orang Kediri. Mobilnya AG juga, Kediri mana itu? Padahal hitungannya sudah punya mobil, keluarganya juga sudah kecukupan, kuliahnya nggak main-main. Ya, kedokteran UNER itu masuknya aja berapa ratus juta. Tapi bunuh diri. Karena apa? Dalam tulisan-tulisannya, curhat-curhatnya semasa hidup itu dia istilahnya apa? Melihat masa depannya itu dia nggak yakin. Apakah nanti saya bisa lulus sekolahnya? Apakah nanti saya punya suami? Apakah nanti saya hidupnya itu sukses apa tidak? Dia sudah takut duluan sehingga pamitan. Ya, pamitannya bukan pamitan sementara, tapi
pamitan bunuh diri, minum di kreseknya atau plastik dikasih gas, dia masukkan ke mana, ke kepala, kemudian diplester sendiri sehingga meninggal di dalam mobil. Ini kan hal-hal yang menunjukkan nyata bahwa jadi tadi kurang mensyukuri, maka lihatlah nikmat yang sudah kita terima, insya Allah itu akan lebih banyak. Katakanlah kalaupun kita nggak punya uang, tapi kita punya badan yang sehat, fisik yang istilahnya sehat walafiat, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manusia itu masuk sifat buruknya ialah membantah dan banyak alasan. Suka membantah dan banyak alasan. Allah Ta'ala katakan menerang Al-Quran ini untuk perumpamaan. Salah adab. Nah, ini ya, kabul itu berarti enggak yang banyak orang mulai awal masuk di dalam itu banyak kemudian sendiri kepamannya atau iman juga banyak membantah peraturan syariat yang sudah ya orang muslim, termasuk bantah. Kalau sudah riba nanti dicari bagian dikali untuk yang haram halal. Kadang-kadang satu ustaz, perjawaban ustaz ini maka pada ustaznya yang mana yang ada ustaz kayak warung dengan ulama itu yang ulama dia menerima fatwa dan sesuai bagaimana fatwa jadi dari halal ya apa namanya menghalalkannya ya, dengan seperti tadi ya, riba kalau riba itu kan cuma 5 ayat mengalahkan riba itu nah, padahal harta yang haram tidak akan diterima. Nanti satu lagi zina apa? Sayyidul Ahkam puncak hukum itu saling itu juga ya, namanya dan banyak alasan saya ya, kerja malam ya nggak bisa bagaimana itu
Apa orang kadang nggak boleh. Oh, ya nggak bisa. Itu jalanan pulang. Ya. Oh, itu waktu santai. Ya. Isya sudah berhenti. Jadi padahal malah sebaliknya. Itu belum ada istirahat aja bisa. Masa enggak? Asar juga begitu. Itu sudah waktunya kembali. Waktu asar juga sampai maghrib. Itu mestinya bisa kok, banyak alasan. Maghrib bersama dengan keluarga, sampai ngopi aja bisa. Masa sekarang nggak bisa? Dan isya itu juga sampai malam. Kadang saja bisa, tapi sholat malam yang cuma 5 menit atau sholat isya yang cuma 5 menit, ya itu tidak bisa. Ini bentuk dari sifat dasar manusia itu memang banyak membantah. Waktunya sholat diterobos sholat, ya, kadang ada aja alasannya. Waktunya kajian, ini waktunya kajian, apa seminggu sekali, apa 2 kali, ada saja. Padahal ya waktunya hanya sebentar. Sehari kita punya waktu 24 jam. Tidurnya saja sudah 8 jam, 6 jam sampai 8 jam. Kalau 8 jam itu sudah sepertiga hari. Kalau umurnya 60, kalau tidur 8 jam setiap hari, berarti sudah tidur 20 tahun. Nah, itu masih banyak membantah, nggak punya waktu. Nah, itulah manusia. Nah, kita jangan sampai masuk dalam kategori ini. Meskipun sifat dasar kita ada itu, tapi kita harus bisa mengawasi diri kita. Kita harus bisa menundukkan hawa nafsu kita. Karena orang banyak alasan, banyak membantah itu karena mengedepankan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Kadang-kadang diingatkan dengan dalil karena dia hafal dalil yang lain, bantah dengan dalil. Tadi itu. Riba jelas haramnya dipakai hukum statistik. Riba kan cuma 5 ayat, sedangkan sedekah ratusan ayat. Kan mestinya yang 5 ayat itu kalah. 5 ayat tapi kan Allah berfirman fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Riba itu adalah menabuh genderang perang kepada Allah Rasul. Kemudian yang keempat, sifat buruk manusia yang perlu kita waspadai ialah suka tergesa-gesa, nggak sabaran, tergesa-gesa. Yang Kediri ngomongnya kesusu, gerusa susu, ya, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak pemikiran, urusan buri. Kenapa urusan buri ini? Nggak memikirkan nanti akibatnya apa. Yang penting senang dulu, terpengaruh dengan iklan itu. Yang penting happy. Itu iklan rokok itu. Yang penting happy. Nggak tahu nanti bagaimana akibatnya. Ini yang dimaksud ya suka tergesa-gesa ini adalah firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari tergesa-gesa. Ajal itu ya, tergesa. Sifat dasar manusia itu nggak sabaran. Yang paling laris sekarang itu ya umpama makanan itu adalah fast food. Itu kalau pesen makanan itu umumnya orang sekarang nggak pakai lama. Setelah pesan-pesan nggak pakai lama. Karena itulah menunjukkan sifatnya manusia itu nggak mau menunggu. Sampai ada peribahasa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Itu karena sifat dasar manusia itu tergesa-gesa. Banyak orang ingin kaya secara instan. Akhirnya datang ke Mbah Dukun. Mbah Dukunnya ya memanfaatkan. Ya. Kalau ingin kaya, ya nanti saya bisa menggandakan uang. 1 juta bisa jadi 1 miliar. Padahal dukunnya nggak sugih. Ya. Tapi bagaimana manusia itu sifat dasarnya ingin segera, ya instan. Itu dilakukan meskipun nggak masuk akal. Dan kehidupan sekarang ya semua serba instan.
Semua serba instan. Makanya inilah sifat dasar manusia. Semakin zaman semakin itu menunjukkan manusia itu nggak mau repot. Manusia nggak mau repot, nggak mau menikmati atau mengikuti alur. Inginnya serba instan. Sehingga apa? Kalau orang yang beragama itu nggak mau diberikan halal haram. Yang penting bagaimana usaha cepat berhasil, sehingga meminjam harta riba. Ya. Kalau enggak, menipu orang lain supaya segera dapat keuntungan. Bahkan sekarang namanya pinjol, pinjaman online. Wah, itu sangat digemari karena instan. Ya. Cuman setor KTP, ya, mungkin ada slip gaji, sudah dapat mengambil pinjaman sampai 100 juta, 200 juta. Padahal nanti yang akan dibayarkan apa, enggak dipikir belakang. Itu namanya tergesa-gesa. Makanya Allah menyatakan manusia itu diciptakan min ajal. Saurikum ayati, aku akan memperlihatkan kalian ayat-ayatku, fala tastajilu. Maka jangan tergesa-gesa kalian. Ini juga yang mendasari sifatnya orang kafir. Diajak tidak mau itu kenapa? Karena mereka ingin yang instan, yaitu kehidupan dunia. Nggak mau menunggu nikmatnya akhirat, nggak mau. Mereka milih yang kontan, yang instan sekarang. Mereka ingin menikmati ya, surganya dunia. Nggak peduli, ya, nggak mau menunggu nikmat akhirat. Kalau nikmat akhirat itu ditunggu dan harus mengerjakan syaratnya. Dia harus beribadah, beramal, meninggalkan kemewahan, harus berkorban. Karena dalam agama ada jahidu bi'amwalikum wa anfusikum. Membela dengan harta dan jiwa. Enggak mau instan. Ya, enggak mau yang nanti, maunya sekarang. Dan orang kafir ya seperti itu. Karena mereka ya selain memang enggak menunggu, mereka juga enggak percaya terhadap hari akhirat. Bahkan yang percaya hari akhirat juga mereka inginnya instan. Ya, seperti orang Yahudi, orang Nasrani itu percaya akhirat. Tapi mereka banyak yang menginginkan kehidupan yang instan. Ya, ini termasuk ini. Masuknya suka dengan yang tergesa-gesa, yang sekarang. Nggak memikirkan bagaimana nanti. Ini apakah ada dosa, ada ancaman, ada neraka, nggak peduli. Maka kita juga supaya mengevaluasi diri kita. Mana dari kehidupan kita itu kita yang nggak sabar menunggu proses. Dalam dunia pendidikan saja, ya pendidikan itu nggak instan juga. Pendidikan itu adalah proses dari mulai kecil, remaja, dewasa. Proses itu kadang ya prosesnya itu panjang. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini suksesnya seperti kita buka pintu, ya. Yang tadinya belum buka pintu langsung sukses, itu nggak ada. Itu dunia bagian akhir. Rasulullah sendiri diberi wahyu, diberi itu juga menguasai untuk bagaimana menaklukkan Mekah, itu juga ada proses. Rasulullah di 13 tahun di Mekah itu penuh dengan kesengsaraan, termasuk diembargo oleh orang Quraisy selama 3 tahun. Kemudian hijrah, ya hijrah pun di sana juga bagi orang kulturnya itu kesukuan. Hijrah itu meninggalkan halaman itu satu hal yang sangat berat bagi mereka. Itu dilakukan oleh Rasul baru setelah tahun 8 Hijriah, berarti sekitar hampir 20 tahun Nabi itu langsung dari Allah, wahyu dari Allah, selalu dilindungi malaikat. Itu aja ada proses. Maka kita ya kalau ingin sukses ini kita ada proses. Ya, al-jannah nama thalibuha. Cari surga kok terus. Sholat ya sekedarnya, yang penting sholat. Baca Quran paling banyak bulan. Itu saja juga ya, pada saat nunggu tarawih saja. Sholat malam juga begitu. Mungkin pas 10 malam
terakhir Ramadan ikut sholat malam. Setelah itu nggak pernah. Zikir, istighfar juga nggak sempat. Tapi ingin surga Firdaus. Tiap hari sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas dunianya, tapi ingin surga Firdaus. Maka inilah sifat dasar manusia. Kita jangan sampai sifat ini membuat kita jauh dari kebaikan, tidak sabaran. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar. Karena manusia pasti banyak ujian. Manusia pasti banyak cobaan. Justru orang iman yang banyak cobaan, banyak ujian itu berarti dia sedang berproses bagaimana menjadi orang istimewa. Seperti saudara kita yang di Palestina sekarang, di Gaza. Mereka makan minum nggak tenang. Karena dihujani bom oleh Israel setiap saat. Setiap hari sampai sekarang. Bahkan tidak hanya pemukiman-pemukiman biasa. Tempat pengungsian aja dibom. Rumah sakit yang mereka berobat juga dibom. Ini juga bentuk dari bagaimana proses iman diuji saat itu. Juga peningkatan derajat. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah sangat berat, coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Pasti akan kita melihat kita itu belum ada apa. Itulah bentuk dari manusia itu kalau bisa mensabarkan dirinya tidak tergesa-gesa, dia akan istiqomah. Ya. Nah, orang istiqomah itu Allah menjamin innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berbuatku kemudian istiqomah, maka dia tidak akan pernah ada rasa takut dan susah, baik di dunia maupun di akhirat. Adzan dulu. Oke. Monggo silakan. Adzan, nanti kita lanjutkan sifat 5 dan 7. Jazakumullah khairan. Kita
kan. Jadi yang keempat tadi adalah suka tergesa-gesa. Dan yang kita garis bawahi dari poin 4 itu, semua kemaksiatan, semua pelanggaran itu karena sifat tergesa-gesa. Semua kemalasan dalam ibadah, semua kelalaian dalam ibadah itu karena sifat tergesa-gesa ingin menikmati yang diinginkan. Allah menyatakan bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhir. Kalian senang yang cepat, yang instan. Meninggal. Kelima, sifat buruk manusia itu adalah banyak mengeluh. Ja namanya. Ngeresulo. Nopo ngeresulo itu bahasa Indonesianya. Ngeresulah. Indonesianya ngeresulah. Susah ya. Ngeresulah itu tidak hanya susah. Putus asa juga gak ada putus asa, gak hanya putus asa. Makanya kalau ngeresulo itu mencakup semuanya. Ya susah, ya putus asa, ya sedih, ya nyesel. Maka yang pas yang ngeresulah. Manusia itu banyak mengeluh. Ya. Maka di sini Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Ya. Manusia diciptakan dengan repot. Ya. Artinya nggak pernah idza massahu syarru. Ketika mendapati kejelekan mereka menggerutu. Ya, ngersuloh, meratapi nasib. Sedih, susah. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika mereka mendapati kebaikan, kekayaan, kedudukan tinggi, kekuatan, mereka banyak mencegah karena sifatnya. Karena manusia itu ingin untuk dirinya semua. Ya, manusia itu banyak mencegah, nggak mau berbagi, nggak mau share. Kemudian illal muslimin, kecuali orang-orang yang, artinya orang-orang yang ahli ibadah, itu baru jiwanya nggak ya, keadaan baik ya alhamdulillah, keadaan tidak sesuai harapan ya alhamdulillah. Inilah sifat dasar manusia yang ini ada dalam diri ya. Lama dan ini panas ya. Kalau yang jualan es malah jangan dulu karena untuk yang segar-segar itu. Tapi nanti pada saat hujan terus juga ngersuloh juga. Hujan terus, kapan terangnya ini? Itulah manusia. Kalau sebelum nikah hujan juga ngersuloh. Kapan dapat jodoh? Ya, begitu dapat jodoh juga ya, tersibukkan dengan ya, keadaan keluarganya, mikir maisahnya, mikir anaknya dan sebagainya. Itulah manusia. Yang belum dapat pekerjaan juga sama. Ya, tiap harinya sedih karena nggak ada aktivitas, nggak ada yang dikerjakan. Ya, pagi gelimbang-gelimbung. Nopo gelimbang-gelimbung nih. Siang juga begitu, kesana kemari, nggak ada kegiatan. Ya. Sore juga bingung. Akhirnya duduk di TV-nya, ya, kopinya satu gelas sampai malam. Enggak kerjaan bingung. Tapi begitu dapat pekerjaan, hari kerja ngersuloh juga. Capek terus, capek sekali. Ya, kapan istirahat? Itulah manusia. Manusia itu banyak alasan. Tadi kalau tadi banyak alasan, kalau ini banyak itu tadi brutu. Ya, banyak brutu. Makanya kita harus menjadi hamba yang selalu menerima adanya. Supaya tidak ngersual itu apa? Harus ada sifat namanya qanaah. Qanaah itu sifat nerimo ing pantung. Betul-betul artinya itu menerima pada pemberian Allah. Menerima apa? Tidak serakah, tidak tamak. Kata orang Jawa, gak ongso-ongso kayak cacing kelopo. Pas itu kekontal malah bong. Artinya betul-betul menerima apa adanya. Kalau menerima apa adanya, hidup itu berarti hatinya sudah kaya.
laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ilan nafs. Ya, bukanlah kaya itu kaya materi saja, tapi disebut kaya itu aslinya adalah kaya hatinya. Ya, karena Allah beri kebahagiaan, ya, itu kepada siapapun. Semua punya potensi untuk bahagia. Karena apa? Setiap orang yang punya hati pasti potensi bahagia. Karena Allah menentukan kebahagiaan. Coba kalau Allah menentukan kebahagiaan di harta, maka orang yang nggak punya harta nggak akan bahagia. Yang bisa bahagia hanya yang punya harta. Kalau Allah menentukan kebahagiaan hanya di kedudukan yang tinggi, maka banyak ya orang yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak semua orang bisa mempunyai kedudukan tinggi. Kalau kebahagiaan itu pada orang yang tampan, yang cantik, maka orang yang biasa-biasa nggak akan berhak membuat bahagia itu ya yang punya hati. Setiap manusia yang hidup pasti punya hati untuk bahagia. Makanya Allah menentukan ala bidzikri tatma'innul qulub. Yang menjamin kebahagiaan dalam hati itulah ibadah kita. Maka siapapun yang ingin bahagia, maka supaya mempersungguh ibadahnya. Kalau mempersungguh dalam mencari dunianya, dunia hanya mencari dunia itu untuk memang sebuah tujuan utama, sehingga dia akan tersibukkan, maka dia akan meninggalkan ibadah. Dan itu tidak kebahagiaan sebenarnya. Orang-orang sukses itu bukti bahwa harta tidak menjamin kebahagiaan. Banyak kita lihat artis-artis papan dunia, tahu-tahu bunuh diri di kamar mandi. Ya, di puncak ketenarannya, di mana-mana ditunggu menjadi idola seluruh dunia, tahu-tahu bunuh diri. Itu menunjukkan itu bukan jaminan. Maka Allah menjamin siapapun yang punya hati itu berpotensi untuk bahagia. Maka kita jadikan diri kita orang yang selalu menerima apa adanya, sehingga tidak menjadi orang yang jazuai, orang yang selalu meratapi nasib. Kemudian yang keenam, sifat buruk manusia itu adalah sering putus asa. Nah, putus asa ini ibarat penyakit itu melebihi menggerutu tadi. Kalau menggerutu, ya itu memang tidak terima dengan keadaan, sedih, susah. Itu akan lebih parah kalau ditambah yang ke-6 ini, yaitu putus asa. Nah, kalau putus asa ini berarti sudah nggak ada harapan. Dia pasti akan menghentikan kehidupannya. Baik kehidupan seperti tadi, yaitu yang disebut, ya istilah sekarang bunuh diri, atau dia sudah menyatakan dirinya nggak ada faedah di dunia, sehingga dia mengerjakan apapun yang dia mau. Dia nggak peduli. Nah, ini penyakit yang membahayakan. Maka Allah menyatakan, la yas'amul insan min du'ail khair. Manusia itu tidak bosan dengan meminta kebaikan. Wa in masahu syarru, ketika dia tertimpa kejelekan, fayausun qanut, maka dia menjadi orang yang sangat putus asa. Qanut juga putus asa. Kalau yaus itu dia tidak ada tidak ada gairah lagi dari kehidupannya, merasa hidupnya nggak faedah, dia sudah jatuh. Kalau qanut itu merasa nggak ada harapan, nggak ada yang bisa menolong. Makanya ayatnya ya bisa ada wala tayasu min rauhillah wala taqnatu min rahmatillah. Kedua. Ini sifat yang hampir sama, tapi kalau yang awal itu maksudnya dia sudah merasa nggak kebaikan. Kalau yang kedua ini merasa ya, dia tidak ada harapan. Nah, ini penyakit yang manusia. Dan ini paling banyak dialami orang yang tidak punya agama. Ya, orang yang menyatakan dirinya ateis itu paling rentan dengan ini. Kehidupannya itu kalau dia mengalami kehidupan yang berat, dia bingung mau kemana. Ya, mau berdoa dia nggak percaya Tuhan. Kalau kita, ya, umpama kita punya masalah, permasalahan itu buntu, nggak ada yang bisa menyelamatkan, nggak ada yang bisa menyelesaikan, kita masih malam bisa munajat kepada Allah, berdoa, menangis kepada Allah, mengeluarkan isi hati kita,
ya munajat curhat kepada Allah itu bisa meringankan beban. Ya. Tapi kalau orangnya umumnya Tuhan, mau kemana? Makanya watarjuna minallahi ma la yarjun ayatnya. Kalian masih punya harapan kepada Allah, sedangkan mereka orang kafir nggak punya. Karena apa? Nggak percaya dengan Tuhan. Makanya kalau di Eropa, di Amerika, di negara-negara yang umumnya ateis, itu ada rumah-rumah sakit yang menyediakan pelayanan bunuh diri bagi orang yang sudah tidak mempunyai harapan lagi. Itu di Indonesia juga diusulkan, itu ada yang mengusulkan. Kalau sudah merasa penyakitnya sudah nggak bisa sembuh, menurut dokter divonis ya hidupnya tinggal sekian, daripada menghabiskan harta, menyengsarakan anak turun, ya lebih baik nanti bagaimana bunuh diri itu dilegalkan. Nanti tanda tangan keluarga, RT RW, kemudian masuk ruangan disuntik, sudah. Sebelumnya mungkin pamitan dulu, itu sudah ada yang mengusulkan. Nah ini berangkat dari tadi bahwa manusia itu ya, bagaimanapun punya sisi bagaimana dia ketika dalam titik nadir ya kesusahannya itu putus asa. Padahal kadang-kadang namanya pertolongan itu sering datangnya itu pada saat itu. Hampir putus asa baru pertolongan datang. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam dari kota Mesir perintah oleh Allah membawa 6.000 Bani Israel menuju kawasan yang Nabi Musa tahu itu adalah lautan. Tapi Nabi Musa nggak tanya, nanti ketika di laut nanti bagaimana ya Allah? Allah juga nggak memberitahu dulu. Kamu berjalan ke laut, nanti santai saja, meskipun dari laut nanti ada pertolongan. Ya, Nabi Musa ya. Tapi karena nggak ada pemberitahuan, disuruh cepat, ya sudah Nabi Musa langsung berangkat. Meskipun nanti ya kalau sudah ketemu dengan laut, bagaimana? Apa solusinya? Nabi Musa nggak, tapi percaya ada pertolongan. Sehingga semua cepat-cepat. Coba kalau diberitahu, tenang saja, wahai Musa, kalau ke laut, pukul tongkatmu, belah kamu selamat. Ngopi dulu Nabi Musa. Ngopi dulu, di CS dulu ini. Ngopi dulu karena apa? Nanti di sana pasti ditolong. Tapi Nabi Musa tidak diberitahu, berjalan penuh perjuangan membawa 60.000 bersama semua hartanya. Bagaimana saat itu keadaannya? Sampai di tengah laut, orang sudah kelihatan di belakang, di depan lautan. Belum ada instruksi, belum ada wahyu apa yang dilakukan. Sampai Bani Israel itu sudah merasa, wah sudah kita tertangkap sudah. Lemut rokul, kita pasti sudah ketangkap ini. Akhirnya baru di detik-detik terakhir Fir'aun akan nyampe ke mereka, Allah baru wahyu wa alqi asha. Maka lemparkan, pukulkan tongkatmu di lautan. Jadi last minute. Jadi pertolongan itu kadang datang pada saat kita hampir putus asa. Tapi kalau putus asa sudah nggak jadi pertolongan. Makanya para nabi, orang-orang iman itu pertolongannya datang setelah mereka teriak histeris. Ya. Hatta yaqulu rasulul ladzina amanu mata nasrullah. Mereka histeris. Kapan pertolongan datang? Baru Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Maka di sini juga kita insya Allah juga meyakini saudara-saudara kita yang di Palestina, di Gaza sana sekarang sudah histeris. Sebentar lagi insya Allah datang pertolongan. Kita doakan. Memang kita di sini tidak bisa membantu apa-apa. Sedekah yang mungkin tidak sebesar yang lain. Sementara yang paling banyak donatur Palestina itu adalah Saudi Arabia. Kemarin sudah hampir 1 triliun berapa itu dikirim ke Palestina. Kita mungkin membantu semampu kita. Yang penting doa kita bagaimana. Ini sifat dasar yang keenam. Jangan sampai kita putus asa sehingga itu membatalkan datangnya pertolongan. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, manusia itu sifat buruknya adalah melampaui batas. Melampaui batas itu artinya apa?
dia melewati larangan. Dia menyatakan dirinya melebihi beratnya sebagai manusia. Jadi melampaui batas ini bisa berarti maksud takabur, sombong, ya, merasa pol sendiri, merasa paling benar sendiri. Itu sifatnya manusia. Kalau sudah berkomunitas, perasaan komunitasnya itu yang paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan ini menjadi pijakan semua firqah, semua kelompok yang sesat. Ya pijakannya ini karena merasa dirinya itu paling baik, paling benar. Maka Allah menyatakan kalla innal insana layatgha. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu niscaya. Jadi ada inna, ada la. Ini berarti Allah menyatakan dengan dengan betul. Sesungguhnya manusia itu layak niscaya banyak melampaui batas. Ra'austahna. Apalagi setelah dia menilai dirinya itu punya kelebihan. Jadi ar-raustahna itu ketika manusia dia meyakini punya kelebihan, maka bisa dipastikan banyak sombongnya. Apa harta, apa kedudukan, apa ilmu, apa kekuasaan, itu pasti manusia itu punya potensi untuk menganiaya orang, untuk semena-mena, untuk merasa hebat, untuk menindas, itu pasti. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Bagaimana ya kaum Zionis merasa punya senjata yang canggih, merasa punya pendukung di dunia ini, ya, pendukung yang kuat sehingga santai saja mereka dengan seenaknya ditembak atau di roket dalam hanya hitungan 20 menit tapi balasnya sebulan. Nggak peduli dengan hukum internasional, nggak peduli dengan teriakan anak-anak kecil. Ini karena merasa bahwa dia yang paling benar, dia yang paling pantas, dia yang, ya kalau dalam ayatnya orang Yahudi mengatakan benar Allah, kami ini adalah anak-anaknya Allah. Maka mereka dengan itu dia merasa sombong. Dengan sombongnya itu banyak menganiaya orang lain. Ini juga koreksi bagi diri kita. Ketika kita punya harta, kita harus hati-hati. Karena orang kaya itu hawanya itu gampang marah. Makanya kalau orang yang nggak punya, itu ngomongnya besok kita makan apa. Ya. Tapi kalau orang yang sudah punya semuanya, besok kita makan. Jadi bukan apa yang kita makan, tapi siapa yang kita makan. Apalagi masa-masa pemilu seperti ini. Ini tidak hanya yang di elit pimpinan saja, kadang-kadang pendukungnya ini juga sama. Kalau kita nggak hati-hati, kita merasa partainya yang paling baik, ya, golongan yang paling baik, sehingga dengan seenaknya berbuat semena-mena. Ini adalah peringatan bagi kita. Apapun yang kita miliki itu hanya semata-mata pemberian dari ya, kadang orang punya fisik yang kuat, itu juga sumbunya kadang-kadang pendek, seperti orang punya harta tadi. Kalau punya harta kadang-kadang kalau toko nggak begitu dilayani, marah. Ya, kalau perlu toko akan saya beli orangnya sekalian. Kalau yang punya kekuatan ya sedikit, ya kiwo, karena ada bahasa kiwo, maksudnya di swing. Nah ini itu karena di ar-ra'ahustagna. Makanya ada istilah kalau harimau itu buasnya kalau lapar. Harimau itu buasnya kalau lapar. Tapi kalau manusia buasnya kapan? Kalau sudah punya segalanya, itu baru puas. Kalau lapar malah lemes. Kalau lapar malah lemes. Nggak punya kekuatan. Tapi kalau punya segalanya, punya harta, ya, punya kedudukan, punya pasukan, punya pendukung, wah itu sudah seperti malaikat. Bisa menjadi pencabut nyawa. Itu bedanya manusia dengan hewan buas. Naudzubillah. Inilah ya sisi buruk ya karakter atau sifat manusia yang perlu kita waspadai. Karena dalam diri kita itu hawa nafsu dan semuanya ini itulah medannya hawa nafsu itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu.
Ya. Makanya ulama mengatakan nafsu itu ada nafsul bahimah, ada nafsul mutmainnah. Ada nafsu hewan, ada nafsu yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang difirmankan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nafsu itu nafsul bahimah, nafsu hewan yang mementingkan kenikmatan, hawa nafsu, keinginan, mengedepankan ya apa yang diinginkan tanpa mempedulikan aturan. Makanya kalau orang itu sudah nggak punya iman, ya kal an'am balhum adall, seperti hewan dan bahkan lebih buruk daripada hewan. Allah juga mensifati walladzina kafaru yatamatta'u yaquluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu akan menikmati bermewah-mewah dengan dunia dan cara makan mereka itu seperti cara makannya hewan. Sudah nggak peduli. Nah, inilah peringatan bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberi pertolongan pada kita semua, hidayah taufiknya untuk selalu mewaspadai ya, sisi buruk dari apa yang ada dalam kehidupan jiwa kita, sehingga kita sukses saat ajal menjemput. Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bersamalah hamba-hambaku yang soleh dan bersamalah dengan mereka untuk masuk surga. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan di tematik kali ini. Mudah-mudahan Allah memberi hikmah faedah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.